Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin yang terhormat, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah sehingga kita bisa bertemu di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah panutan kita semuanya, dengan penuh harap semoga kita bisa melaksanakan syariat yang beliau bawa, yang wajib terutama ditambah dengan yang sunnah. Dan dengan penuh harap mudah-mudahan kita semua menjadi umat beliau yang kelak meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan kelak mendapatkan syafaat Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufa wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu merusak bumi setelah Allah membuatnya baik, dan berdoalah kepadanya dengan rasa khauf, takut, dan dengan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jamaah rahimakumullah, bumi ini sudah diciptakan dengan baik. Izinkan kami menyampaikan kultum dengan tema dua bekal seorang dai yang harus ia miliki, yaitu sikap khauf, rasa takut kepada Allah, dan toma, yaitu rasa penuh harap. Ini penting. Kerusakan di muka bumi ini harus ada yang memperbaiki. Dai inilah, mubalik inilah yang berperan sebagai orang yang akan memperbaiki keadaan dunia ini. Rusaknya dunia ini diawali dengan rusaknya moral. Kita lihat sejarah umatnya Nabi Lut diawali dengan kerusakan moral, maka rusaklah bumi. Allah timpakan bumi menjadi rusak akibat rusaknya moral. Mubalih ini sosok yang sangat penting, karena sosok yang kelak diharapkan bisa memperbaiki keadaan dunia ini. Maka harus ada bekal. Sikap-sikap seperti apa yang harus dimiliki seorang mubalih? Seorang mubalih hendaknya menyampaikan dakwahnya bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tetapi juga harus diiringi dengan tulisan, konten yang siap untuk menarik orang-orang yang terjerumus dalam kesesatan menuju jalan kebenaran. Tapi tak luput dari itu bahwa seorang dai tidak hanya bisa berucap dengan lesan dan tulisan, tetapi harus ada doa yang harus ia panjatkan. Harus ada doa yang ia panjatkan. Karena secara langsung adalah ketika orang berdakwah, ketika orang menyampaikan risalah Allah, haruslah diiringi dengan sebuah doa. Ada dua sikap yang harus dimiliki seorang mubalih ketika berdoa, yaitu sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 56, wad'uhu khaufa wa tama'a.
Berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Takut yang seperti apa? Takut bukan takut yang menyebabkan dia tidak mau berdakwah, tetapi takut ketika berdakwah melenceng dari aturan Allah. Ketika berdakwah bukan menjadikan orang menjadi lebih baik, tetapi menjadikan orang lebih meleset. Maka dia harus mempunyai bekal yang cukup sekiranya dia bisa berdakwah sesuai dengan aturan-aturan Allah. Rasa takut itulah yang dikehendaki dari Allah. Rasa takut kalau yang ia sampaikan menjerumuskan kepada jurang kenistaan, maka dia harus siapkan bekal sebanyak-banyaknya supaya bisa menarik orang dari jurang kenistaan kepada jurang kebenaran. Takut itulah sehingga lebih berhati-hati di dalam mengarungi dunia dakwahnya. Yang kedua, toma'ah, rasa penuh harap. Penuh harap inilah harapan-harapan bahwa ia berharap kepada Allah dengan penuh, dirinya akan mengubah menjadi lebih baik dan bisa membawa jamaah menuju yang lebih baik. Berharap bahwa rahmat Allah akan selalu turun kepadanya, tetapi ketika harapan bahwa biarkan toh rahmat Allah akan segera turun semuanya, toh rahmat Allah akan selalu turun, sehingga dia tidak memikirkan bahwa dirinya terus bergelimang dengan dosa tanpa memikirkan bahwa yang penting rahmat Allah akan turun. Tidak, rahmat Allah akan turun berharap bahwa dia akan bisa mengubah dirinya dan jamaahnya menuju dengan yang lebih baik. Inilah dua sikap yang harus dimiliki seorang dai. Selain berdakwah dengan lesan tulisan, dia harus juga berdoa kepada Allah dengan harapan. Rasa takutnya menjadikan dia lebih berhati-hati. Rasa penuh harapnya akan menjadikan dia penuh harap bahwa yang ia lakukan sesuai dengan sunnah-sunnah Allah, sunnah-sunnah Rasulnya, dengan penuh harap semoga Allah menjadikan lantaran dengannya menjadikan jamaah bisa lebih baik menuju kebenaran. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan mari kita menjadi mubalik yang siap memiliki rasa takut berhati-hati untuk bisa berdakwah dengan baik, dengan penuh harap bahwa rahmat Allah akan turun kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat menjadikan jalan hidayah jamaah menuju yang lebih baik. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.